pelajaran nanti pastor, saya cuma sharing saja. Puji Tuhan saudara. Ayo kamu suruh sestir kedua dia jadi kita jodoh semua. Seperti biasa, setiap kita yang mau sharing, kita dari tunggal tidak salah. Haleluya. Itu biasa. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya mau sharing. Jadi kita mungkin khotbah kesaksian saja ya. Terang kan masing-masing ada karunia mengajar. Sepertinya saya belum sampai ke situ. Tapi kalau sharing boleh gitu ya. Puji Tuhan Yesus Kristus saudara, saya bersyukur hari ini orang semua sudah Tuhan Yesus kumpulkan di tempat ini seperti yang tahu bersama dari belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika saya dan saudara ada di tempat ini, itu bukan karena Tuhan mau saudara, tapi karena kita dipilih dan ditentukan untuk ada di tempat ini. Makanya tadi saya buka, minta maaf tadi sempat saya dengar ada doa. Ini masuk di pikiran, jadi memang sejak di sini, sejak belajar dengan orang di komunitas, Christ Ambassadors, belajar di kafe yang Tuhan pakai Pastor Jadi untuk mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, orang banyak tahu akhirnya ya, di singkatan kebenaran, jadi banyak hal yang orang kritik, jadi sekarang apapun itu jadi kritis ya saudara. Jadi dengan doa pun kita jadi kritis. Terima kasih kami sudah menjalankan kewajiban kami, begitu doanya. Terima kasih kami sudah menjalankan kewajiban kami. Jadi kita dengar sampai ada orang di sebelah kita tadi kita apa sih? Jadi sampai ada tadi kewajiban luar biasa kalau orang diberikan kewajiban maka balik lagi jadi sama dengan harus melakukan hukum Taurat dan pasti tidak akan mampu ulang-ulang seperti itu. Jadi bersyukur orang banyak belajar, jadi orang tahu kebenaran firman Tuhan. Setiap apa yang orang lihat, orang dengar, bahkan orang lakukan, yang menjadi acuannya adalah kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang semua saya tidak percaya masih jauh dari kesempurnaan melakukan, tetapi saya tidak percaya iman kita semakin hari semakin mengalami progres. Dari orang yang saya pribadi yang masih dari tidak tahu menjadi iya mulai banyak tahu. Dari dulu masih bergelimangan sekali dosa sampai sudah boleh, ada hal-hal yang sudah tidak boleh seperti itu saudara. Jadi bersyukur karena firman itu sendiri ada di dalam orang yang terus tahu bersama dengan Immanuel, yang terus pernah pelajari bahwa Immanuel itu artinya apa? Bukan Yesus di sebelah kiri kanan yang dia memang tinggal menetap seperti janjinya bahwa dia akan memberikan roh, dia akan menghibur, menolong orang, yaitu rohnya sendiri. Ternyata itu adalah rohnya sendiri, roh Yesus Kristus. Hanya saja kita sebelumnya belum diberikan pengertian tentang itu. Jadi saya sendiri sekarang percaya bahwa ketika saya melakukan sesuatu, udah puji Tuhan, dia sendiri yang mengingatkan saya untuk melakukannya karena dia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saya diberikan, masing-masing orang diberikan warna hidup atau proses kehidupan berbeda-beda. Dan saya pribadi bersyukur ketika kita mulai merenungkan, saya pribadi merenungkan, luar biasa saya telah melewati proses kehidupan sejak kita sangat mengerti sekali dengan mengerti hidup yang tepatnya mungkin kita dari SMP itu yang soalnya mulai dewasa ke SMA lah, kita selalu mulai banyak sekali diberikan pelajaran-pelajaran yang belakangan baru kita tahu itu memang ya jalan Tuhan untuk saya pribadi, mulai dari kita pada masa-masa hidup di tengah-tengah keluarga dengan orang tua, sekolah, sampai sempat berdatang di Manado, kerja, kuliah,
sampai akhirnya dipertemukan dengan suami saya tercinta Stanley Sepang, sampai ada Gerso, dengan naik turun proses yang kita lewati. Dan saya bersyukur dari semua yang saya lewati, nanti belakang ini kita tarik kesimpulan, dahsyat Tuhan Kak. Kalau kita tidak ada lewati begini, kita tidak begini. Kalau kita tidak ada lewati ini sempat, saya yakin saya pernah melewati bukan betul, karena setiap saat pernah melewati penderitaan, dalam arti penderitaan hidup yang saya tahu bahwa itu adalah akibat dari saya sendiri gitu. Jadi karena tidak mengerti firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi karena kita kekurangan pengetahuan, yang akhirnya ya puji Tuhan tidak sampai binasa. Karena saya yakin percaya saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sempat melewati up and down masalah kehidupan. Jadi kita kuliahnya tidak kelar, saudara-saudara, jadi cuma sampai semester 6 karena sebetulnya dapat beasiswa kita ada dapat beasiswa sempat dapat waktu itu orang akademi pariwisata, kita kuliah di akademi pariwisata ada dapat beasiswa saudara-saudara, nah kita yang bodoh sendiri, bukan bodoh apa, tapi memang kita so sempat tak salah bergaul, jadi kita semua kuliah karena akhirnya kita ada merasa so berat juga mau tadi membebankan orang tua, karena sebelumnya kita kuliah memang langsung dapat beasiswa prestasi waktu itu, jadi nggak bayar kuliah, kok tinggal lagi di DP Direktur Akademi. Jadi sambil bantu-bantu dorang kita kuliah, menghemat tinggal di sana supaya orang tua kita dari kita SMA kita sudah tinggal ke orang yang supaya kita mau tapi orang tua susah sebenarnya waktu itu, dan kita mau menyusahkan orang tua, kita tinggal ke keluarga di Kongkoan sekolah di sana, tapi dia berusaha sekolah betul-betul walaupun prestasi kecil-kecilan ada, jadi sempat dapat membanggakan sekolah gitu ya, sempat jadi dapat juara 1 bahasa seorang pelajaran ratusan minasa pernah, tidak sombong, tapi yang betul saudara-saudara kita pernah itu, dan pernah ada banyak hal yang kita berusaha. Jadi tadi orang mau tahu kita, tapi orang tua susah, anak-anak ini bisa gitu, dan kita berusaha waktu itu ya dengan pengetahuan terbatas kita berusaha menyenangkan keluarga, nama baik gitu ya. Sampai akhirnya kita kuliah, sama waktu kuliah lumayan dapat juara 1 penataran P4, dulu kan masih penataran P4, kuliah dapat juara 1, bebas lagi SPP begitu, mana bebas tempat tinggal. Sampai satu kali saudara ya sebegitu sampai kehidupan kita ikut pertukaran pemuda antar provinsi, tapi itu tidak ada urusan dengan kuliah, itu memang ditawarkan langsung dari kabupaten dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Minahasa. Kita jadi utusan salah satu dari beberapa orang tua, kita salah satu, jadi diutuslah ke Jawa sana. Jadi ada beberapa hal-hal yang kita sampai akhirnya dari kita menurut waktu itu kita rasa ya begitulah, padahal cuma begitu sempat lupa diri dengan keterbatasan saya lupa diri, dan puji Tuhan saudara, itulah maksud kita tadi. Kita merenungkan kalau kita tidak begini, kita tidak ada di sini sekarang. Semua memang sekalipun kita dah lewati tidak menyenangkan, tidak semua menyenangkan. Ada hal-hal di mana kita orang tua pernah sakit kepala, ikan kepala, tapi keluarga tutup mata, ada yang bagi batu tunjuk bagi kita menghakimi, seperti itu. Kita sempat lewati itu hal-hal yang menurut kita mengerikan saudara. Tapi belakangan kita sangat bersyukur sekali karena ternyata kita tahu kita ada di dalam rancangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih saya pribadi. Jadi tadi kesaksian
Pak Seli, ya kurang lebih begitu nonton. Jangan sampai jatuh ulang. Jadi kita percaya tidak ada kutuk. Makanya kita senang sekali itu, tak ada kutuk yang mengikatku, puji Yesus. Itu senang sekali itu lagu, karena kita tahu kita sudah tidak ada kutuk lagi. Sekalipun sampai saat ini namanya orang belum tutup mata di tanah, orang tetap masih berproses. Hanya berbeda. Dulu orang belum tahu, sekarang orang tahu. Dulu orang hidup lama, sekarang saya pribadi hidup baru. Saya sudah tahu tentang kebenaran. Saya sudah lihat pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya pribadi sudah melihat rancangannya yang ajaib dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Bukan berarti manis-manis, tidak saudara. Sekarang masih tetap berproses. Pokoknya orang suka bersama selagi orang belum masih bernafas, belum kelar proses kehidupan. Saya masih melewati tantangan, pergumulan. Puji Tuhan saudara, seperti saudara-saudara semua tahu, kita dapat Tuhan Yesus percayakan dari pandemi yang soalnya tidak ada apa-apa sama sekali. Tuhan antar kita sampai sekarang jadi catering kecil-kecilan, puji Tuhan. Tapi minimal, amin, haleluya. Iya, puji Tuhan, betul. Dari catering kecil-kecilan sampai Tuhan antar sampai sekarang, lumayan ada sampai 10 tenaga kerja kan berarti lumayan kan. Tidak gampang, bukan berarti leso berkelimpahan, masih tetap. Tapi di sini Tuhan taruh kita, saya pribadi untuk belajar. Ada beberapa kali termasuk kemarin, karena hujan keras kita badian di masih pagi ini, hujan keras. Puji Tuhan Yesus Kristus, kita sekolah berbelanja diangkat. Masih ada sih beberapa foto yang kita belum ambil kayak ikan selesai bersih, tapi duduklah di tempat makan tinutuan. Mana-mana sudah penilaiannya, tapi kita seberapa kali kita duduk makan tinutuan pagi, ada rambut. Tol begitu. Kok kita makan saudara? Apa yang maksud itu? Saya diberikan pengertian. Kita yakin didorong itu sama kita. Tadi mau ada makanan kotor, tidak enak. Tadi mau ada makanan ada komplain seperti itu. Tapi kalau ada begitu ada maksud Tuhan, bukan for dorong, ternyata for kita. Jadi kita makan sambil merenung begini. Kita pernah saudara-saudara sampai makanan ini pernah satu kali. Ini kesaksian menurut mungkin kesaksian kecil tapi mengandung makna yang besar buat saya pribadi. Sampai makanan pernah orang dapat akan paku sampai makanan direndang sapi di idaman, puji Tuhan orang yang dapat. Makanya itu jadi kita memori. Di situ kita belajar paku itu dari sondo. Jadi waktu itu Melan adek mami kita tahu, dia langsung tahu bahwa itu ada paku, data patah tuh kayu. Aduh ada paku suka masuk begitu. Dorang tidak bilang pak kita, dorang disajikan di sana karena dorang takut, karena prosesnya lama lagi, karena rendang lama lagi, terus mahal DP anggaran. Jadi dong sajikan, dorong ya kita bisa bilang pandang enteng, nggak cari tuh paku karena banyak itu rendang mungkin satu belangan besar. Nah orang yang dapat sangat berkemurahan hati. Jadi ada bapak dan ibu padahal muslim, karena acara muslim dorong dipakai sapi toh, dan datang bukan pak kita tapi pak tentara. Ibu bapak ada paku di rendang. Pokoknya singkatnya adalah jangan sampai Tante Al jelaskan seperti itu. Jadi kita bersyukur ada orang yang mengerti dan lain-lain kita tidak tahu. Bisa aja sempat ada orang itu dan sempat ada orang komplain, tapi kita tidak tahu. Jadi ketika kita banyak kali saudara-saudara kita makan ada rambu, orang pemakanan itu memang dia kasih pikiran tapi di rumah kita pulang kita bilang tolong jaga. Makanya kita berikan topi dorang, topi kita berikan topi Heartland, tolong pakai topi. Walaupun orang kabar nggak pakai, tak ulang lagi pakai topi ya. Jadi memang kita di usaha ini dorong selalu tetap ada hal-hal yang dorong tahu kita ada tegas dan tapi juga dorong tahu tapi kelemahan seperti itu.
Puji Tuhan seperti itu kita yang Tuhan kasih ya Bapak Ibu Pak kita. Jadi kemarin itu kita mangai itu rambut. Tamu jijik pasti pasar. Haleluya, datanglah itu firman. Itulah yang kita yakin dan percaya ketika Yesus ada di dalam Torah. Maka Torah akan mengambil sikap sudah. Tak menghakimi, sudah tak sedih, sudah tak sorong menamakan dalam nama Yesus. Tak lupa nanti tak ingat ini sekarang. Tak lupa bahwa kita kemarin kita makan berkuda pada rambut beberapa kali, banyak kali kita temui begitu dan ternyata memang bahkan kita sebelum kita bikin catering kita selalu menemui hal seperti itu. Pernah kita makan ada botol pizza dan ada banyak hal. Bahkan kita pernah makan semua makan begini dahsyat ini di kacang-kacang es kacang enak. Apa kau tak di mah ini? Lalat. Mengkilat gagak basah sekali saudara. Jadi kita ada ketuk tapi teman-teman komplain dia bilang, "Kayak pasti Tuhan. Ada kita lekali bang, apakah kita bodoh begitu ya? Kita tidak mau komplain." Kadang-kadang kita coba mempertimbangkan itu. Tadi mau juga orang mau bilang mau enggak. Saya bilang enggak sama kamu gitu dah. Ada banyak kali seperti itu saudara-saudara, kita banyak kali baku dapat begitu yang belakangan kita baru saja kita sadari bahwa roh Yesus yang ada dalam kita itu ya. Dan kita sudah komplain. Walaupun awalnya tidak terima mama. Sampai jadi kayak kemarin tuh kami tahu tapi makanan ini orang-orang bukan kita yang mengada sendiri, ada orang lain. Dia terus berdoa ya Yesus Kristus Tuhan. Jadi sebelum kalau sempat ya Bapak Ibu kalau sempat, tapi tetap sudah berdoa. Tapi kalau sempat dalam nama Yesus Tuhan berkati makanan-makanan ini karena kemarin kejadian di Koronka kalau tidak salah 50 atau 70 orang yang dirawat di rumah sakit keracunan dan di pesta nikah. Jadi kita terbebani itu. Ini akan membawa dampak di catering pengusaha-pengusaha catering. Pasti itu akan membawa dampak. Puji Tuhan beberapa waktu lalu pas kita makanya kita bilang Pak teman-teman, Pak orang-orang kerja, sekalipun sampai keuntungan tidak sebanyak dan catering-catering lain, bikin yang terbaik, bikin enak, pertama dari segi kualitas dan kuantitas jadi usaha banyak sedikit kalau kalian tambah kalau sempat kita lihat tambah. Jadi kali sudah ada dong bungkus, kalau kita tidak ada dong masih bungkus pulang. Tapi kalau kita ada, kalau kita lihat kurang, teman-teman tambah akan. Jadi mesti tambah. Dan puji Tuhan, kayak beberapa waktu lalu, minggu lalu kalau tidak salah di acara di Deikit Candies itu yang di sana teman ada bawa makanan, ada ibu bilang terima kasih banyak ya sejauh ini nih puji Tuhan Yesus Kristus. Terus kita tahu itu bukan karena orang, karena kuasa Tuhan. Jadi ibu bilang makasih banyak nih untuk makanan enak-enak pun banyak. Oh haleluya puji Tuhan. Kita bersyukur ketika ada ungkapan seperti itu kita bersyukur. Makasih, jadi ulang lagi kita tatar lagi orang-orang kru seperti itu, kasih yang terbaik. Jadi kemarin kita makan sama cepat makan karena itu pengalaman itu berpengaruh bukan cuma saya yakin semua pengusaha catering terpengaruh dengan kabar itu karena sedang ditangani oleh pihak polisian. Kalau tidak salah kurang lebih kemarin kita baca di sudut viral 50 orang, masuk 4 orang, kurang lebih 70 orang karena itu di lain kan di jauh-jauh begitu. Makanan tidak tahu apa. Kita sampai berpikir kan apa kan? Kira-kira apa yang kita makan? Makanya kita bilang pada orang daging expired. Tidak tahu kita sampai berpikir ada kata orang bilang bijak menyikapi ini bisa jadi mungkin kata ada karena ada persaingan atau entah apa. Tapi ya kita tidak tahu apapun itu kita tidak tahu. Makanya kita di kemarin pada orang kadang kemarin ada kan di Louis sana kolam Louisnya syukur ada bawa kang 300 kepala. Kita bilang semua makan. Jadi makan semua tuh makanan-makanan yang di baking supaya tuh pastikan bahwa tapi memang orang rata-rata yang orang baking orang makan kecuali kalau kayak ikan bakar itu kan tidak bisa memakan harus dibawa utuh. Jadi itu tidak mengkoreakan. Tapi yang boleh makan cepat. Itu meyakinkan bahwa itu aman untuk orang. Tapi sejauh ini juga teman-teman puji Tuhan Yesus Kristus karena ada juga mami itu terus orang juga yang mau melayani semua. Jadi dorong sekali
apa yang selalu kita sampaikan pada orang, minimal bukan lakukan kita bilang lakukanlah seperti untuk Kristus, malah sudah jauh-jauh ke sana. Baking juga sama nih, mau baking foto orang. Orang suka enak baking bagi tolong orang. Biar ada orang yang ada banyak sekali untuk keuntungan. Penting ada pembayaran ngoni misalnya. Seperti itu. Jadi puji Tuhan seperti itu. Dan kemarin dulu Bapak dapat lagi dengan pergumulan. Aduh Tuhan, kita mau tolong di wedding organizer satu ini pesan makanan. Kita yang telepon. Catering lain langsung telepon nggak dia. Tapi kita dusuk. Walaupun ada kartu teman yang bagi sudah juga sih anak kita tahu ada ini yang menggerakkan kita kejar dia, kita telepon bagaimana jadi sampai semua itu sampai dia semua nangis, kakak tolong kita kakak kasihan anak Mario bagaimana ini dan jadi kita sampai berpikir ya sudah kita baking saja nanti di sana Mario harus kasih tahu pak keluarga jujur karena babi bilang keluarga langsung pakai tuh dari langsung bisa air kete gini nih sudah ada kita bantu karena sampai dia mau masak tapi untuk bayar orang kerja nggak mungkin dari kakak masa kakak membayar lagi nggak mesti bantu terus terang pokoknya singkat cerita saudara-saudara akhirnya dia dengan gentle dan memberanikan diri kita didampingi oleh yang punya Santo Mikael Bapak Maksi dan bersyukur ada dia dampingi dengan Mario dan untuk yang dari organizer itu untuk menghadap ke keluarga. Puji Tuhan Yesus Kristus keluarga dengan legowo dan mungkin orang juga dari keluarga berada karena memang banyak sekali makanan tambahan. Tapi orang belum senang, so tidak lama memulai dalam tahan dulu itu memang hikmat ya Tuhan kasih tahan dulu, jangan dulu kasih naik meja karena orang bawa meja 250 peks, jangan dulu kasih naik harus nego betul-betul dan kalau dengan Mario dia bisa bantu ke kita janji tidak mungkin Mario kakak bukan masalah kakak tidak percaya cerita memang kakak tidak akan percaya so sampai di begini tadi tak tunda begini kasih juga pelajaran karena memang Tuhan bilang orang harus mendidik juga orang kan tidak bisa begitu Mario jadi mari kalau mau ke depan langsung mau ke depan dengan pengantin kasih pengantin aduh tidak tega jadi kita minta maaf kita minta maaf sekali minta maaf nih tidak bermaksud ini mah pokoknya kita jelaskan seperti itu akhirnya iya kak tidak apa-apa akhirnya pulang dan selesaikan orang bayar lunas puji Tuhan seperti itu jadi proses-proses yang di dalamnya saya pribadi belajar bahwa memang masih berproses di kehidupan ini dan ada banyak hal yang Tuhan taruh baik di pikiran kita di hati untuk merenungkan segala sesuatu. Waktu itu beberapa hari itu kita kemarin dulu Pak kejadian ada yang datang tak usah Jo lanjut kasih dia Jo kita sudah berpikir dia kita berpikir keluarga itu ada firman dari aku pikir bagaimana oh enggak bagaimana jadi ada teman-teman lanjut karena apa saudara-saudara kita diberikan kemudahan di pasar kita biar langsung bayar kita di pasar dipercayakan angka bahan sampai jutaan kita belum bayar bahkan sampai di Fresh Mart orang suruh baking tak orang mau diambil orang mau bayar tapi kalau tuh di pasar dan bawa semua dia baru 2 juta lebih 3 juta sampai dibersahati ada yang kita membayar sampai sekarang udah 600.000 dibersahati kan sampai dengan ikan tadi luar biasa. Satu udah Udah jadi kita bilang kalau kita orang percaya kita kasih kepercayaan begitu. Tuhan terima. Iya betul. Orang berkasih karunia apa kita kamu balas apa Tuhan? Ada orang lu kamu balas apa? Jadi betul itu. Iya betul. Seperti itu saudara dan kita semuanya percaya. Tidak saja. Percaya, iya betul. Kita yakin tidak mungkin sama sejarah. Tidak mungkin tidak. Jadi kita melangkah dan kita bersyukur. Keluarga juga sangat berterima kasih. Makasih nih. Betul kalau bisa jadi kartu ya. Tidak semua tapi menurut dalam pemikiran kalau catering lain sudah kalah dia. Sana keluarga kartu pun ada makanan kasih yang undangan banyak sekali. Tidak ada makanan yang dari catering.
Jadi kita bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih ini dan kasih hikmat. Kita juga berdoa, Tuhan kasih hikmat. Apa yang kita mesti making? Banyak serangan, jadi kiri kanan muka belakang kita diserang. Iya, jangan begini, diserang. Jadi kita mau bertindak bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Memang tadi mau bilang Pak suami tercinta. Tapi kadang-kadang kita mau jangan dia JJ kuat itu kuat tadi mau karena ada begitu mata tahu dia baik hati pasti begitu. Padahal waktu kita mau tolong pada itu sudah ada doi di Mario kita mau tolong mana doi nggak ada, jadi semua itu angka dong percaya sekalipun berapa hari kita mau bayar selama ini dan sudah seperti itu sudah dipercaya. Kita sangat bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih hikmat apa yang harus kita backing sebagai anaknya. Mau jadi kesaksian, mau jadi teladan itu berat sekali saudara. Berat sekali. Mau jadi kesaksian Tuhan, selalu tanya berat Tuhan jadikan orang berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bukan sekedar kata-kata memang. Betul. Kadang mesti kemana? Doi nggak masuk semua. Ada yang satu tak hitung dosa 200 jutaan. Buat kita sampai sekarang tidak percaya. Kita kok tidak 200 jutaan kan? Sekalipun itu sudah membalas topa kita, mana-mana kan topa Tuhan, tapi tidak kembali karena mana kalau Tuhan berkenan itu datang. Kalau ada ya 200 jutaan. Mereka orang percaya ada 200 jutaan. Begitu dan seperti itu. Saya tidak sangka kita kok tidak doi 200 jutaan, walaupun apa kita. Dari tapi hasil kerja, orang hasil dari tapi hasil kerja. Puji Tuhan Yesus Kristus seperti itu dan ada beberapa vendor lain. Tapi saya ingin tahu, bukan berarti kita mau menyimpan usah tambah-tambah di beban. Jadi ada, tapi ada satu yang sudah beritikat baik kemarin. Sobat telepon, tak angkat air dia dulu. Karena tetap mendidik dan nanti berbeda lagi kalau kita memberikan orang kesempatan untuk berlaku yang tidak baik toh. Jadi kita berusaha juga supaya belajar, sama-sama belajar, kita belajar. Ada beberapa. Jadi bukan 1, 2, ada sekitaran berapa orang, lumayan. Wedding organizer karena tapi puji Tuhan Yesus Kristus sudah ada beberapa yang sudah menindaki tiba-tiba terima kasih Tuhan kita lagi butuh sekali Tuhan kirim lewat orang. Padahal tuh sudah ingatnya, tak kok sudah jaga itu dah. Daripada mau stres atau apa ya sudah mana-mana kalau itu kamari pasti kamari. Tiba-tiba ada haleluya, aduh makasih banyak nih. Bukan kita yang mau kasih Jina, kita orang bukan yang makasih. Orang terima kasih Tuhan berkati. Aduh Tuhan tahu kita lagi butuh. Datang berkali turut. Memang kewajiban itu tuh kewajiban sudah selalu tapi karena sudah paksa sudah nggak tahu. Tapi dengan demikian kita belajar jangan lagi. Jadi ada sesuatu yang memang sekarang tolong jadi sak-sak. Tolong harus begitu. Karena jangan juga kasih ini dan kasih biar seperti ini berlarut-larut. Jadi tetap berusaha mendidik. Makanya kita minta hikmatnya Tuhan, kasih hikmat kita biar tapi puji Tuhan dia tidak pernah membiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Memang kita pikir kalau Tuhan makanya kita bilang teman-teman kalau Tuhan tentukan ada orang komplain bukan komplain jangan dulu kuat terima tamu kayak gitu, maksudnya jangan terima tamu kalau saya tidur dan di kamar, jadi misalkan tidur di kamar rame-rame nggak boleh, betul juga tapi dipikir begitu. Bilang, kalau mau tunggu nanti kamar ada, kapan kita mau terima tamu begitu dan terima keluarga dan jadi kalau ada keluarga dia datang dia biar tidur di luar minimal dan kan bisa tolak dan tuh begitu. Ada juga kalau lagi butuh tumpangan apa adanya. Dari dulu memang tadi bilang Pak bersaksi juga Pak teman-teman kita percaya orang sama Tuhan sudah tentukan. Kita yakin dan percaya sampai kita cuma rumah bagi pun Tuhan sudah tentukan. Masih bersyukur ada tempat perteduhan. Kalau Tuhan tentukan kita dari pertama tinggal di Karumasan tambah berterima orang hinap dulu itu waktu udah masih rumah lama itu
sampai bisa dibilang puluhan orang saudara, jadi tidur di kamar belakang, ada kamar gandeng begitu. Pernah mahasiswa sekolah kita berbulan-bulan dong tinggal. Tak jaga kesemangan orang masa tidur baru saya begini di ruang tamu, orang tidak banyak, belum ponakan-ponakan datang, belum tuh jaga-jaga pakaian saya datang. Dan Tuhan setentukan memang Tuhan cuma mau begini dan dulu ya so begini. Makanya kita yakin dan percaya, ada firman Tuhan bilang orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi Tuhan mengumpulkan banyak, kalau Tuhan tentukan cuma begini, puji Tuhan, bersyukur saja. Dan Tuhan mengumpulkan sedikit, kalau Tuhan tentukan mau jadi kaya raya sampai untuk konglomerat ini, orang bilang orang ya sudah itu Tuhan berhak. Tuhan jangan mengiri seperti itu, Tuhan bersyukur saja, berterima kasih. Jadi ketika kita dari orang komplain, kita coba bantu doa supaya kita ada kamar, kalau ada keluarga datang, tak boleh tidur di kamar yang layak, bukan di ruang tamu, apalagi pakai bolsak begitu. Jadi saudara-saudara, memang itulah proses-proses yang kita percaya itu juga membentuk saya pribadi dewasa, dalam arti melihat segala sesuatu dari sisi rohani, kebenaran firman Tuhan lebih tepatnya. Dan saya bersyukur memang selama ini untuk hal-hal begitu, sekalipun tanda dia bilang tidak pernah komplain-komplain tak, tapi siang iya jo gitu dah. Dan itulah dia sedikit dari sini kasih karunia. Jadi di rumah sekarang tapi dan mami ada nanti saya mau tiga ada tanpa barang, tapi mami tidur di situ, ada kursi lipa-lipa, kalau orang pulang bikin kursi, kalau orang ada bikin koi begitu. Papa biar belum kelar ada di kamar situ, langsung jadi deh cancel. Pokoknya gitu-gitu deh. So mulai ada progres sedikit, dan supaya teman-teman lihat tuh di dapur nggak jaga komplain ini. Owner, bukan kadang dia panggil, saya tuh tadi banding dia panggil begitu kuah. Sama kok tuh orang jatuh mana. Iya kita bilang begitu, malah makanya tadi bilang berulang-ulang tadi bilang, mau nih masuk tidur, kita so bangun. Mau nih kita belum tidur, mau so tidur. Jadi itu tadi, jadi sama. Kamu mungkin mau bilang kita mau bilang bos, ya no. Gimana mau jelaskan? Amin kan ya, sama tahu jadi. Seperti itu saudara. Jadi tapi kok bukan masalah. Kita bilang dalam masalah berkat, bukanlah materi. Tapi kalau Tuhan bikin orang menjadi saluran berkatnya, Anda harus kaya dulu. Apa yang ada sekarang, berusaha jadi berkat. Jadi biar cuma sedikit. Kalau memang kita di rumah itu kali orang marah, bayangkan saudara, ada teman-teman nggak anak untuk marah. Undang ini lebih tunggu sama so kasih lebih orang lagi. Jadi kalau ada dulu dia kasih ke orang gitu. Bukan kasih orang, kalau ada orang itu mau datang kemari, kamu kasih no. Siapa suruh mau, makanya tadi kemarin mau ini boleh begitu. Jangan iri kalau kita berbuat baik pada saat itu pun kita ajar saudara. Jangan mengiri. Kita mau berbuat baik pada saat sama dengan Tuhan yang bilang, jangan terlalu mengiri. Tuh orang yang udah tanam yang udah kasih 1 talenta 2 talenta, tuh upah dan tuh Tuhan udah kasih upah 1 jam 2 jam 3 jam, ya suka dia Tuhan. Sama dia mau ini boleh. Jadi ada banyak juga semangatnya kata Tuhan, ini boleh. Tuhan dah antar orang datang di sini. Orang tahu kok di sini banyak kelimpahan. Mahal rica, orang datang tak rica, kasih selagi ada. Enggak, karena betul sekali kita lihat, kita jangan marah orang. Kenapa nih itu rica busuk-busuk, lebih baik manusia kasih orang. Kamu tidak marah, seperti itu saudara. Jadi ini kali kalau dari pesta makanan, nak jaga ambil keluarga nak mau pulang. Jadi dorang bawa jo. Kan kita lihat Tuhan yang tidak menghargai. Coba mereka saya panas. Jadi kalau dorang so pulang kok banyak, kita belum tidur karena mesti panas untuk makanan, tak boleh kasih kado orang yang membutuhkan. Kalau so full tambah freezer. Jadi kita kasih panas, besok kita berpanggil atau kita umudi bawakan ke mana-mana ini tuh ada orang yang kita tahu sekali ada orang yang membutuhkan. Ini kita tahu sekali. Jadi seperti itu dah
Jadi biar tas lelah mesti panas itu mangana sambil dia tidur. Mesti panas mangana kalau tas keluar panas baru kita tidur. Seperti itu. Hampir selalu. Tapi kita bersyukur saudara-saudara Tuhan antar dari kita sekalipun tuh rumah di atas tadi Pak Novi tanya kuda tuh dia tuh nantinya itu mana-mana kalau Tuhan tidak berkenan untuk kami itu untuk orang gitu. Kalau Tuhan berkenan untuk kami ya untuk kami, kalau enggak apa, jangan kecil hati, jangan merasa ya itu enggak, berkat Tuhan sudah atur. Dan selalu kita bilang bahwa berkat itu tidak selalu materi. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Hubungan dengan suami itu paling kita bersyukur ada pasangan yang menang dengan firman Tuhan. Lalu orang tua nak menang dengan firman Tuhan. Tapi kemarin kita orang tua selalu mengingatkan kalau kita beli dia yang tegur, jujur tidak bersyukur orang lama yang kadang-kadang kita doh kondang tuh kamar itu tempo abona. Dia yang ingatkan banyak kali seperti itu. Ketika kita lemah dia ingatkan, dia ngomong kita dia ingatkan, dia saling mengingatkan. Betul begitu? Dia cancel. Jadi cancel itu Ken belajar bersyukur. Ken kalau Tuhan tidak berkenan, dia dari ikut gym karena ada rencana mau masuk akpol tuh betapa susahnya masuk akpol. Ya enggak terus urunkan niat itu. Ya enggak. Jadi ada orang datang bersaksi buat orang dokter, kita berteman BNC dokter sama-sama di gym, DP anak saja dokter dia bilang, tapi anak sudah DP maka Polres, DP papa di Polres lah begitu. Punya polisi dua-dua. So keluar doi kurang lebih 500 juta. Nyanda tembus. Betapa susahnya mau masuk Ampol. Sementara Kenso Wakapolda bilang baking nih kalat ini yang setara beda 7 cm. DP tangan pernah ini. Tidak masalah. Berarti ada rencana Tuhan Kenso mesti tetap gym. Tapi kalau enggak ada itu enggak gym dia. Ada, tahu di mana? Kita percaya dalam Yesus engkau diberkati, engkau dijadikan berkat. Jadi pokoknya kita itu saja percaya Tuhan soator mau gimana Tuhan soator. Nggak harus jadi itu, nggak harus jadi ini aja. Mana patetek manis Yesus Kristus, di mana dia mau kasih itu dia. Iya. Pokoknya itu sebutan dulu titik manis itu. Pokoknya kita percaya mulai mengaplikasikan firman Tuhan dalam perkataan, perbuatan ini. Setiap pagi, kita banyak kali terus terang ya. Ini pokoknya kita mau sharing kesaksian saudara-saudara. Dulu kita pernah aja bangun pagi berdoa jam 2. Sekarang nggak pernah, biar satu kali dia berdoa rame-rame. Kita berdoa lebih dulu supaya cepat di pasar. Dia nanti berdoa kalau semua di kantor. Jadi berdoa masing-masing. Tuhan Wante. Kenso juga dulu tahun 2 aja berdoa namanya sebelum tidur tahun lagi berlutut tahun 2. Sekarang sudah pernah. Kita jadi dulu coba. Terus kan ya. Ini terus kan yang kita tidur nah. Udah ada. Tinggal tuh kenapa sontong begini. Toeng. Waduh, terus konio dalam roh. Tidur pagi. Tapi minimal udah berlutut, ada tidur, ada berlutut karena tapi anak, ada suami. Masing-masing saudara. Itu jadi kita pikirin doa Tuhan pasti menjawab suatu saat. Itu orang mau berdoa ya. Itu kerinduan. Tapi karena memang kesibukan, karena kita kalau pagi-pagi itu ya pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali kita semesti bangun. Kalau kita bangun subuh saudara, kita sambil berdiri, sambil tunggu terang sedikit, kalau mau di pasar, tidur di kursi, kayak gitu dah. Jadi memang betul sekali, tuh mampu, jago mah. Ini harus dikerja. Tapi puji Tuhan Yesus, kita bersyukur kita ya gendut-gendut seksi. Yes. Setiap pagi saudara kita mesti karena dia hemat, minum Herbalife, minum kopi, biasa Herbalife, lusa kopi, begitu dah. Yang penting ada nutrisi jam masuk. Jadi dia banyak tuh kopi.
Kalau kita ketemu si diakon di situ dorang-dorang, deng, ya apa aja no, kalau mau baking, kata di imbus atau apa. Ayo anak-anak minum, ayo minum anak-anak, minum ya supaya mau sehat-sehat sama. Dari tua sama umur kayak kita semua. Oh, enggak ada juga yang ibu rohani saat itu, ibu gembala di muka anak. Dia ikutin orang. Jadi kita bersyukur dia berdoa Tuhan jadikan tanpa tinggal jadi berkat. Sekalipun memang kita nih mau jadi berkat bukan berarti kita mesti apa dia pernah mesti ada orang bilang pakai hikmat gitu, pakai hikmat. Karena kata ada orang tua, ada keluarga, kalau orang bahaya dia menjaga atur-atur ya tak terima no. Tapi selebihnya kita cuma percaya gitu. Selebihnya kita percaya bahwa Tuhan atur seperti itu, dia yang menentukan kita mau apapun dia yang tentukan, mau apapun dia tentukan. Kalau bagi kita baca ayat jadi toh jadi supaya yang tidak tahu, yang so tahu ya orang so tahu. Jadi Petrus 1 ayat 2 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Theos Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia. 1 Petrus 1 ayat 2. Banyak ayat ya. Jadi kita bilang cari akan dipilih ayat itu segitu dia. Ini terus juga dong 1 ayat 3 jangan baca 3 sampai di itu juga sampai di 4 ya. Ayo sekarang baca mulai ayat 2 coba. 1, 2, 3 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Theos Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Theos dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kami. Amin, haleluya. Jadi apa yang ada pada orang ini boleh mau habis dan kamu lihat bencana alam sekarang, oh kasihan dia banjir sampai di atas rumah, di atap rumah, begitu. Jadi dia hilang. Namanya orang mengumpulkan harta di surga, mengat karat mangkangkan firman Tuhan apalagi ini. Tapi ketika orang mengumpulkan mengumpulkan harta di dunia, tapi ketika orang mengumpulkan harta di surga, bagaimana kan bicara mengumpulkan harta di surga? Ada itu no. Kan firman Tuhan ada bilang jangan jemu-jemu berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di mana kah itu? Di Alkitab. Ada tertulis jangan jemu-jemu berbuat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui banyak orang. Jadi ya orang anak-anak Tuhan apa terlihat orang mau jadi kesaksian, mau jadi teladan, mau jadi berguna dan berharga. Menurut kita salah satu itu. Di samping itu kita menyampaikan kepada firman Tuhan. Itu mau kayak gitu. Karena ada kita ingat sekali ada teman-teman bilang kita kalau tidak bakal persepuluhan, tapi ini mau sakit. Sementara orang mengabaikan yang namanya kasih dan keadilan sama dengan Tuhan Yesus tadi bilang tentang persepuluhan. Tak alih-alih Taurat. Hai alih-alih Taurat, engkau memberikan 1/10 dari apa katanya ada cinta ketumbar. Itu kurang banget tambah itu ketumbar. Artinya orang memberi persepuluhan
sepersepuluhan rohani banget dari orang begitu, aduh apa? Karena sementara orang abaikan yang namanya kasih dan kasihan, belas kasihan. Jadi kalau orang abaikan, berarti orang tidak menjadi kesaksian. Itu Yesus kata-kata. Jadi biarlah apa yang bisa orang berikan. Kita sempat berbilang Pak, tapi pada orang, tapi orang-orang, tapi teman-teman kerja di rumah, masuk aku dari orang tua di sana. Jingkua gitu ya. Tapi tak yakin orang tidak jahat, tidak. Hanya mengasihani kita dengan cara yang salah menurut kita. Jingkua, royal, terlalu begini kata lamba. Tolong kata kita sempat bilang, tak ingatkan pamannya. Ada firman Tuhan bilang, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Tamu tanya pamannya, mana betul ya saudara? Atas sempat dia bilang, tamu tanya, ngoni yang saya hemat-hemat sok kaya? Betul, kita dia bilang begitu. Betul. Ngoni yang hemat yang koncudu sok kaya? Kita sempat sedikit emosi. Jadi kita bilang begitu. Karena banyak kali kata dia bilang begitu. Kalau orang datang kalau kita kasih, kita so ngoni mesti mau marah-marah kalau kita mau kasih. Kita sempat begitu dan toh kita tahu, tidak mungkin buat kita bodoh sekali dan maksudnya kita tidak mungkin mau kasih yang tidak ada sama kita. Menurut kita kata kita boleh kasih, kita kasih. Seperti itu, sampai kita buang itu perkataan saudara. Jadi kita maaf ya, maaf. Karena memang orang sudah mulai bukan kata cuma ada orang tua, orang tua. Mari kan cuma orang tua ada kadang-kadang ada orang juga, tahu juga ini yang ini semua kan. Cepat ambil saja, ini semua kasih orang. Ada perkataan dia memang terjadi kan. Jadi kita lihat sini. Tom tanya ya, tapi memang betul kita bilang. Tom tanya, siapa yang so hemat? Konjudu, so kaya. Tom tanya. Kita tidak akan miskin. Saya tidak percaya, tidak akan miskin kalau kita cuma kasih banyak. Nah, dorang hanya mengasihani kita dengan cara yang salah. Itu no kita. Jadi kita bilang, jadi itu no kita bilang, saya cukup. Kalaupun kita bagi, kita pakai hikmat. Tak mau sisakan mau kita tak mau sisakan mau ada kemungkinan. Tuh, sampai sempat kita, maaf kita sempat bilang juga. Mungkin sok khawatir, mungkin tak bayar toh. Sempat begitu saudara. Kita juga sempat agak-agak tegas ya hamba itu. Mau itu kita bayar. Kalau kita mau berkasih Pak, itu Pak, ada orang datang kata, ya coba ya, jangan pemarah, jangan cemburu, jangan iri hati. Ini kan apa tuh? Kalau kurang bilang, tanam kasih. Kan ada orang, Semuanya bicara tapi orang memang di situ orang puji Tuhan di ini orang juga saling membantu satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling ya. Kemarin dulu orang datang di Bajenguk, orang di rumah sakit satu tiba-tiba ada di sini pergi lagi mata saya singgah makan jangan singgah makan bakso sesuai dengan kemampuan makan bakso setelah saya makan bakso maduren tuh mereka itu cukup enggak ini datang cuma dola-dola otot. Kalau tak tinggal kita ya, makanya kita nak buat tema, tak ada dia sampai sekarang. Makanya ada kok tuang, tak tinggal, tak ada di mana kan, tak ikuti itu apa, tuh tanpa titik. Dan enggak bawa ada kita yakin, ya ada toh enggak lihat ada, tak yakin sekali tanpa makan bakso. Jadi orang nasi rumah sakit sini tanpa bakso di bahu. Baru habis itu di Maduren, Mantos berjalan kaki ke Maduren, baru habis itu dola untuk ke rumah sakit Teling, rumah sakit Advent, pulang dola ini lagi. Jadi di sini enggak, ini dengan enggak bawa ada, kita yakin tak ada bawa. Malah tak yakin kalau itu kita punya, Tuhan masih mau kasih kita, dia akan kembali. Kalau enggak ada, berarti Pak beli baru, begitu ada orang. Memang, tenang juga, orang supani. Kita gak panik. Jadi kemarin dulu kita belanja tak datang, aduh masih tutup. Kita pakai motor habis belanja di pasar datang, aduh masih tutup. Tapi kan sekali situ ya sudahlah,
Tak ulang lagi, sore habis dari rumah sakit ODS kali tempat makan, ada lagi yang sakit. Itu yang tinggal di rumah Pak itu Nove itu di rumah sakit ODSK. Kita bawa makan di rumah sakit, habis berdoa dengan Cik Mela, kita minta tolong datang di sini di tanpa bakso itu kan JJ bakso. Biasa pada JJ dari Starbucks itu. Jadi makan banyak puas cuma 23.000. Kita sampai kali sultan. Tapi enak tuh bakso, coba lantaran kita pikir kita mampu, ternyata setelah banyak yang kayak gitu kan. Banyak, tapi kayaknya orang-orang enggak kok. Tapi selamat siang, kira-kira jam 2 atau jam 3. Oh iya siang. Mau makan? Enggak, kita mau makan tadi malam. Kita ada orang makan bakso, bla 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 terjelaskan. Oh ada, oh puji Tuhan, Pak kok. Oh Pak kok ada simpang. Oh ya sudah, lihat Jo, tuh mau telepon. Nggak usah, abah Jo, nanti kita 1, 2 hari, 3 hari kita datang makan. Nanti ajak teman-teman datang makan ulang sini, begitu deh. Terus kayak itu. Jadi seperti itu, saya bilang ada. Dia tak bilang ke teman-teman, masih for kita tuh ada. Dia bilang kayak itu ada. Kok saya bilang kita yakin seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita bersyukur, minta maaf ya saudara-saudara kalau ada di lebay-lebay sedikit. Mari kita orang baca terakhir. Nih. Terakhir baca di Efesus. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Oke, kita baca sama-sama sampai di 6 Jo, 4 sampai 6. Ya, mari kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, Theos, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Jelas saudara-saudara? Nah, itu dia. Jelas? Jelas nggak? Jelas toh? Nggak perlu uraikan ini toh? Nggak perlu pengkajian toh? Nggak perlu. Mari kalau suka pengkajian nanti pas kalau pengkajian. Tapi saya rasa ini jelas, terpampang jelas. So dia itu, sebab di dalam Yesus Kristus, Theos telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita ini on proses kudus. Dikuduskan. Cuma kan tinggal di daging ya, daging on proses untuk kudus. Tapi terus sudah dikuduskan. Dalam kasih ya telah. Nanti tuh tentang dikuduskan supaya ada itu tertulis itu. Sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi Yesus pengorbanan di kayu salib menguduskan orang, mengampuni orang sekali untuk selamanya. Namanya main. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak. Atau tidak bisa protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa dia begini? Kenapa saya begini? Dia begitu, saya begini. Kenapa ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa protes. Siapakah kita? Hai tanah liat, protes-protes penjunan. Mana-mana Pak Tuhan. Orang hanya bersyukur, dan bersyukur. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus Kristus yang dikasihi-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi percayalah kepada
Tuhan Yesus, karena saya yakin dan percaya semua orang, saya yakin orang semua berusaha memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik dalam hidup kita, tapi Dia yang menentukan sekarang ya. Jadi tetap beriman kepada Tuhan Yesus, karena orang percaya Dia yang mengasihi, Dia yang memelihara, Dia yang memberkati orang, karena Dia yang memilih, menentukan dan memanggil kita, Dia yang sudah membenarkan kita dan memuliakan kita. Jadi tetaplah memiliki iman, pengharapan dan kasih, dan yang lebih besar dari itu semua itu adalah kasih. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tengah-tengah proses kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kita, apapun yang kita hadapi sekarang ini, percayalah itu semua menuntun kita kepada kasih kebenaran yang sejati itu Tuhan Yesus, yang akan mengubahkan saya dan saudara menjadi sempurna di dalam Dia sesuai dengan rencana dan rancangannya bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Hyper Grace. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Itu karunia. Haleluya. Haleluya. Bersukacitalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang. diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 4-5. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Nah, kebaikan hati ini kan ada berbagai macam. Ya, ada yang suka membagi berkat. Dia rupanya tidak habis-habis. Ya. Semakin dia berbagi, berkatnya dilipat gandakan. Ya. Dan memang itu karunia. Ya, karunia yang seperti Ibu Jen, jangan coba di rumah. Ya. Itu tidak mau jadi itu. Karena itu karunia. Ya. Kemudian ada ayat yang tadi lagi. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Bagi-baginya tidak habis-habis. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi marilah kita kembangkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karunia kita berbeda-beda. Ya. Sekarang di TikTok hampir ya rata-rata semua yang masuk panggil Pak Guru Pak kita. Entah dari mana dapat dia di kening Pak Guru. Ada yang panggil Pak dosen, apa kita ada jadi dosen. Ya. Ada ibu yang bilang, Pak dokter kan? Ibu dapat dia di kuning kan? Dokter yang mana? Dari Cina. Itu adalah karunia ya. Jadi karunia tidak untuk disombongkan, dibanggakan. Itu semua pemberian cuma-cuma. Kita hanya aktifkan saja, pakai saja ya. Karena karunia tidak bisa ditarik kembali. Tidak mungkin. Ya, dia tidak tepuk-tepuk jidat lalu dia lihat anak-anaknya tidak menggunakan karunia, dia tarik kembali. Itu enggak seperti itu. Ya.
sekali diberikan karunia itu berlaku seumur hidup, selama-lamanya, selama kita masih ada di dunia ini. Cuma terkadang kita tidak tahu karunia kita apa, tak sembunyi. Ya. Ada yang sengaja gali lubang, kontanan tuh karunia. Gitu. Ada karunia tidak bisa digunakan karena hidup dalam daging. Bagaimana karunia bisa keluar? Ya. Tadi ya ini ada di 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken harus seorang terhormat dan jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ayat yang ke-11 ini yang tadi Ibu Jen ada bersaksi cukup detail. Demikianlah pula istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya. Orang bilang mulutmu adalah harimau. Ya. Jadi mama-mama kong jadi grup Carlota, siapa yang mau percaya? Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai karena perkataan kita bisa dipegang. Kita kembali kepada Efesus pasal berapa tadi Ibu J? Efesus pasal 1 ayat 45. Nah, coba kita kembali ke sana dulu. Ada yang perlu kita pelajari di sini secara soteriologi, ilmu tentang keselamatan. Sebab sebab di dalam Dia Theos telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kalau sebelum dunia dijadikan berarti kita dipilih dalam kekekalan. Ya. Yang pilih kita itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Theos. Jadi jangan sampai kita beda pisahkan ini. Di dalam Dia, lalu ada Theos, ini nampaknya lebih tinggi. Ya, sebab Yesus adalah Theos sendiri. Ya. Nah, dalam kasih Ia, Theos atau Yesus telah menentukan kita dari semula oleh Yesus sendiri. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai. Oke, perhatikan baik-baik ya, menjadi anak-anaknya. Tapi orang anak-anaknya yang mau panggil dia Bapa. Bapa Yesus. Ya namanya kan Yesus. Ya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya kembali ke ini Yesus yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, ya, di dalam Yesus. Jadi kalau keselamatan bersyarat, maka tidak terpujilah kasih karunia.
Bisa tangkap ya? Ya. Keselamatan itu anugerah. Tok doang. Tidak bisa tambah A, tambah B, tambah C. Tidak boleh tambah-tambah. Karena kalau kita tambah, maka tidak terpujilah kasih karunia-Nya. Nah ini, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena kita adalah anak-anak-Nya, maka Ibrani 2 ayat 14. Ya. Ini struktur penalarannya. Ya. Oke, kita baca 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, tadi ia siapa? Yesus. Lalu ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena anak-anak itu anak-anak dari Yesus Kristus, terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dalam bahasa Yunaninya paraplesios meteske. Ya. Dia bertingkah laku seolah-olah seperti mereka. Dia bukan mereka. Bisa tangkap ya? Ya. Dia bukan manusia, bukan. Dia bertingkah laku. Makanya tadi yang Ibu Jane ada sentil sedikit. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Oke, 2-3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Logikanya, kalau Yesus itu natur insani, maka dia tidak pantas menguduskan kita sekali untuk selamanya. Yes, itu dia. Betul tak, Pak? Ya tidak pantas. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Yesus bukan manusia. Ya, jadi kalau bilang Yesus punya natur insani, itu dusta mahkamah agama. Itu dusta teolog trinitas. Gitu. Yesus punya dua natur. Natur ilahi, natur insani. Lalu waktu dia kenosis, kapan dia berubah on off? Kapan dia on jadi natur ilahi? Kapan dia natur insani? Ya toh? Haleluya. Nah, masa yang maha hadir ada 3? Betul nggak? Yang maha hadir kok ada 3? Itu namanya mahasiswa. Iya kan? Maha hadir kan cuma 1. Matius 16 ayat 18. Bukan. Salah. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Matius 18 ya.
ayat, coba tolong dicari ayat berapa ya? Coba, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. 20 ini mungkin. Itu 20. Ya. 2-3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini dalam namaku, bukan nama kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus sementara menyatakan dia maha hadir. Ini sebelum dia naik salib, jauh sebelum dia disalibkan. Dan dia omnipresent. Semua orang yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. menjadi percaya. Semua ini ditentukan. Ya. Jangan basuh suruh, jangan dapat tolak. Yesus berkata begini, tidak ada seorang yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik. Ya kan? Iya. Dalam bahasa Yunaninya helkuo itu dipaksa, tarik dengan paksa. Tidak bisa tidak, karena yang tarik ini maha kuasa. Gitu. Lalu Matius pasal 6 ayat coba kita lihat saja dulu. Matius 6 ayat 66 ya. Atau 56 kali, kalau terlebih ya mungkin kurangnya. 6 terus. Oh, habis itu. Bukan Matius, Yohanes, maaf, Yohanes 6 ayat 65. Ya, oke. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka kira mereka bisa jadi murid karena mereka mau. Yesus bilang no, tidak. Dan kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Kenapa hanya kasih karunia? Ya. Karena ada orang yang mampu. Karena Ada orang yang mampu menyelamatkan diri. Karena orang mati. Karena orang mati. Masa orang mati dapat datang kepada Yesus dengan kehendak bebas? Iya, itu dia. Itu kan namanya onde-onde dan ongol-ongol. Efesus pasal 2 ayat 1. Pastor tunggal. Ya, silakan. Tadi berapa itu? Yohanes 6 ayat 66 ya? 665. Ya. Banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri, mundur ya? Ya. Berarti kalau mundur sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya. Oke. Mundur. Oke. Berarti kalau dorong keinginan masing-masing dorong mundur, memang dorong tidak terpilih ya? Ya, memang Bukan tidak. tidak ditentukan maksudnya. Ya. Makanya saudara masuk di kelompok Yohanes 666. Yohanes 666. 666. Nah, Pasal 6 ayat 66. Ya. Ya, coba lihat ini. Kamu dahulu
sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Makanya firman Tuhan berkata pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Bukan akan mati, pasti mati. Nah, kamu hidup, jadi mati ini artinya hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang ini bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4 langsung saja. Ya. Tetapi Theos yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah hidup dulu toh. Mesti hidup dulu. Kalau nyala bagaimana kita mau percaya kalau kita mati? Ya. Jadi ini penalaran logis biblikalnya. Dihidupkan dulu, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ini prosesnya. Nah, setelah kita hidup, apakah kita bisa percaya sendiri juga? Tidak. Diberikan karunia untuk percaya. Ada ayat bilang begini, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya ini dikaruniakan. Ya. Bagaimana Pak Norvi? Ya. Pak Norvi dan teman bisa datang di sini karena Yesus Kristus yang menyebabkannya. Amin. Ya. Baca Efesus ya. Filipi 2 ayat berapa ya itu? 12 13. Tuh lihat. Oke. Pak Novi boleh baca Pak? Tolong. 2-3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini pakai apa tanda? Koma. Tapi pendeta kasih titik di sini. Kerjakanlah keselamatan. Ya, supaya kehebatan manusia yang naik ke langit ketiga. Oke, 2-3. Silakan Pak. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Sebab kalau bukan Theos sendiri yang mengerjakan, bukan Yesus sendiri yang mengerjakan, Pak Novi, kita ada tanya-tanya ulang-ulang tempat apa nih Pak Novi mau datang tempat apa nih? Ya main tanya-tanya sampai Pak Erik bilang, kita nyala pegang di kaki. Kita nyala tahu. Jadi orangnya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan yang tidak bekerja dari dalam, orang ini Abu Dodika.
Jadi dia sendiri yang bekerja dari dalam. Tapi ada orang bertanya begini, nah kalau kita sudah diselamatkan, kan ada banyak orang Kristen yang murtad, balik pulang ke neraka. Boleh nggak? Orang Kristen sudah diselamatkan, lalu murtad pergi ke neraka. Boleh nggak? Ibu Cika. Itu tuh Bagaimana, Pak? Itu Yohanes 666 tadi loh, Pastor. Kenapa? Yohanes 666. Awat triple anam. Ya. Pak Novi, yakin benar-benar sudah diselamatkan? Yakin, Yakin? Betul-betul yakin? yakin, Amin. betul-betul. Ah, masa. Nobody perfect. Betul? Tidak ada orang sempurna ya. Ya. Minggu depan Pak Novi tidak masuk ibadah lagi karena ada marah besar sama anggota keluarga misalnya. Lalu tak kancing, nyanda sempat berurus damai, kong game over. Contoh tadi. Contoh. Itu contoh saja. Bukan mengharapkan Pak Nolfi mati, karena kita bukan Tuhan. Masih yakin? Yakin? Ah, yang benar saja. Kalau sebentar ada konflik, lalu Pak Nolfi hilang kesabaran, lalu mau maki habis-habisan itu orang yang ada senggol misalnya, darah tinggi naik, langsung tak kancing, masih selamat. Yakin? Ini itu sesat. Siapa yang sesat? Siapa yang sesat kata? Ini sesat dalam kebenaran. Sebenarnya. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan Wow. Amin. Baru sampai SKS kata. bukan dari apa yang kita upayakan. Cie. Di sini. Udah belajar di sini. Apa DP jaminan? Beberapa kali. Apa DP jaminan Pak Nol? Apa? Ada jaminan apa kok bisa seyakin itu? Jaminan. Iya. Yesus Kristus Heeh. mati Kok? dan bangkit kembali. Iya, itu jaminannya itu. Coba Roma 6 ayat 1-2. Roma 6 ayat 1-2. Ya. Pak Novi silakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jadi pemahaman tadi bukanlah dalam rangka kompromi dengan dosa. Kan yakin toh? Ya. Selamat pasti selamat. Bukan berarti kompromi dengan dosa kan? Iya, iya. Ya, ini yang ayat bilang. Ya. Betul. Ya. Dengan upaya kita mau keluar dari dosa itu tidak mungkin. Kita hanya mengharapkan belas kasihan, kasih karunia. Ya, kita menyerahkan hidup saja kepada Tuhan. Atorjo. Ya. Sebab orang punya daging kan terbatas, Pak. Ya. Gitu. Apalagi ibu-ibu.